Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel RBP Rafflesia teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses selalu teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana proses panen, sortir, packaging dan pendistribusian buah-buahan ya teman-teman, khususnya buah jeruk teman-teman, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang akan kita jelaskan kali ini dari Bengkulu ya tempat kita ke Jakarta teman-teman, yang menempuh jarak sekitar 22 jam hingga 24 jam teman-teman. Oke, kalau teman-teman lihat video ini, saat ini tim sedang melakukan proses pemetikan di lahan perkebunan di daerah Kabupaten Lebong teman-teman. Dengan cuaca yang hujan, proses pemetikan dihentikan, lalu buah-buahan yang sudah dipetik diusahakan atau dihindari dari terkena air hujan teman-teman. Oke. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Akan kita mulai pembahasan ini. Dulu sekitar 4-5 tahun yang lalu teman-teman, kita pernah bawa jeruk itu satu truk yang ditolak oleh supermarket itu hampir setengahnya teman-teman. Terus kita pernah bawa juga buah jeruk juga satu truk yang ditolak karena busuk ya teman-teman. Karena busuk itu sebanyak 1 ton teman-teman. Jadi bayangkan satu truk kita bawa 1 ton itu busuk. Jadi ditolak bukan karena ukuran kecil, bukan karena kotornya, bukan karena buriknya atau apa, tapi karena busuk teman-teman. Jadi proses packaging ulang yang kita lakukan di gudang Jakarta sebelum ke supermarket itu sudah kita temukan 1 ton buah yang busuk teman-teman. Nah, bisa dibayangkan kerugiannya seperti apa ya teman-teman. Nah, dari pengalaman itu akan kita sharing kenapa itu bisa terjadi teman-teman. Nah, faktor utama musuh bagi para petani ini sebenarnya teman-teman, musuh bagi para petani khususnya petani buah-buah jeruk ya teman-teman, dan buah-buahan dan sayur-sayuran juga, yaitu lalat buah teman-teman. Jadi lalat buah ini memang sangat membahayakan sekali bagi buah-buahan ya, terutama jeruk. Jika sudah masuk ke satu buah, maka dia akan menular ke buah-buah yang lain teman-teman. Dan mendeteksi buah yang sudah terkontaminasi atau yang sudah digigit oleh lalat buah itu pun agak sulit teman-teman. Tetapi tim kita yang di lapangan sudah cukup handal untuk memilih, karena dia melihat dari warna pun dia sudah tahu bahwa orange-nya ini tidak murni, orange-nya ini tidak bagus, diindikasikan bahwa ini terkena lalat buah, maka akan disortir di gudang Bengkulu. Nah, apa yang terjadi jika buah tadi yang sudah dipetik dan tidak terdeteksi lalat buah digabungkan dengan buah yang masih bagus, di packing dan dikirim, maka ketika tiba di lokasi dia akan menularkan ke buah-buah yang lain teman-teman. Semakin lama dia akan disatukan, maka penyebarannya semakin luas. Jadi lalat buah itu penyebab cukup bahaya ya teman-teman ya. Terus selanjutnya itu dikarenakan faktor proses sortir teman-teman dan pemetikan juga teman-teman. Jadi ada teknik bagaimana pemetikan dan sortir teman-teman. Jadi teknik petik itu bagaimana supaya jeruk ini tidak terkena duri di pohonnya teman-teman. Jangan hindari kena duri. Lalu untuk tim yang di lapangan ya teman-teman ya, baik itu tim pemetikan atau tim sortir, coba diperhatikan kukunya teman-teman. Jadi kuku ini juga penyebab buah-buahan ini bisa busuk ketika nyampe di lokasi, dia akan menghitam.
kulitnya akan terluka, kulit jeruk akan terluka terkena duri ataupun kuku dari tim. Nah, karena tangan tim yang di lapangan itu bersentuhan secara langsung oleh jeruk itu, terus terbentur, tergores kulit jeruknya. Saat itu emang nggak terlalu kelihatan, tapi ketika nyampe di Jakarta dia akan menghitam. Lalu dari peti, teman-teman. Nah, pada dasarnya untuk pengiriman buah-buahan ya, untuk buah lokal, rata-rata di beberapa daerah itu menggunakan peti kayu, teman-teman. Nah, peti kayu ini pinggirannya itu tajam, terkadang juga kurang diperhatikan, kulitnya ini terluka karena tajam dari peti itu. Lalu tekanan dari peti itu juga, tumpukan dari peti itu juga bisa menyebabkan jeruk ini busuk, teman-teman. Karena dalam perjalanan truk ini kan mengalami jalan rusak mungkin atau goyang-goyang, sehingga tekanan-tekanan yang dalam perjalanan itu membuat jeruk ini terbentur dan tertekan oleh tekanan itu. Maka dihindarkan mengisi buah dalam peti itu terlalu full. Lalu faktor packaging ya, yang saya tadi termasuk faktor packaging, maka dirapikan, jangan sampai terlalu menumpuk. Kita paksakan mungkin peti 50 atau peti 35, kita paksakan pas di 35, sedangkan kondisi sudah di atas batas peti. Ketika dipaksa, maka di perjalanan akan terjadi tekanan-tekanan tadi, teman-teman. Nah, ada faktor yang dulu tidak terdeteksi, teman-teman, dan ini benar-benar pengalaman yang luar biasa ya, teman-teman ya. Yang tadi saya cerita di awal, kita bawa satu truk muatan 7-8 ton, nyampe di Jakarta itu busuk 1 ton, teman-teman. Itu dikarenakan sebenarnya faktor alami, tetapi penanganannya saja yang salah, teman-teman. Jadi faktor yang cukup bahaya ini faktor hujan, teman-teman. Jadi ketika hujan disarankan untuk berhenti, walaupun hujannya itu intensitasnya sedikit ya, sedang atau sedang. Berhenti, lalu hindari buah ini terkena hujan. Nah, ketika hujan berhenti, jangan langsung dipetik, teman-teman. Tunggu dulu jeda 1-2 jam baru mulai petik lagi. Kenapa? Ketika buah ini dipetik sedangkan kondisinya masih basah dengan air hujan, lalu disortir dan di packaging. Ketika di packaging dengan perjalanan mungkin 20 jam atau 24 jam, basah dari air hujan ini akan mengendap di dalam peti, teman-teman. Nah, endapan itu akan mengakibatkan buah ini berjamur. Jadi endapan itu menyebabkan terjadinya bakteri yang menimbulkan bakteri di dalam peti dalam proses perjalanan. Padahal jeruknya bagus, ukuran grade-nya bagus, premium, tapi ketika dipetik hujan lalu langsung di packing dan dikirim, di dalam peti dia akan mengendap dan berjamur, teman-teman. Dan itu yang terjadi kepada kami beberapa tahun yang lalu, 1 ton yang busuk, teman-teman. Makanya cuplikan di awal tadi, tim lagi proses pemetikan di kondisi hujan, maka langsung diamankan buah jangan sampai terhindar dari terkena hujan. Lalu sebenarnya banyak faktor-faktor yang lain ya, teman-teman ya, cuma mungkin yang sifatnya menjadi penting itu dulu. Mungkin di kesempatan yang lain akan kita bahas lagi ya, teman-teman ya, seperti apa proses-proses selanjutnya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya ide, saran, komentar, silakan berikan komentar di kolom komentar, teman-teman. Kita diskusi di sana terkait buah-buahan, proses pemetikan, sortir, packaging, distribusi. Dan kalau teman-teman juga berminat ingin coba masuk ke supermarket buah-buahannya, silakan di-sharing di kolom komentar, teman-teman. Mungkin demikian.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.